Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang dengan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semua amal kebaikan, amal solih terwujud, terlaksana dengan sempurna tanpa kekurangan sesuatu apapun. Maka kita hanya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang senantiasa terus-menerus memberikan kasih sayangnya, memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, detik ini merupakan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap dan terus-menerus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan masuki bab baru, yaitu bab al-yaqin, babul yaqin wat tawakkul, yaitu bab tentang yakin dan tawakal. Bab tentang yakin dan tawakal. Jadi satu. Karena terkadang ada orang yakin kepada Allah, yakin tapi tidak tawakal. Ya. Dia yakin akan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin akan janji-janji Allah, tapi dia tidak bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Dia bertawakal kepada apa? Kecerdasannya. Dia bertawakal kepada kekuatannya. Dia bertawakal kepada ilmunya. Ya. Banyak orang yang yakin tapi tidak tawakal. Ini salah. Maka di sini Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menggabungkan tawakal, yakin dan tawakal. Ini dua sifat yang harus bergandengan, berdampingan selama-lamanya. Orang yakin, dia harus tawakal kepada Allah sepenuhnya. Karena konsekuensi daripada keyakinan adalah bertawakal. Maka orang yang yakin tidak tawakal, ya, dia yakin Allah akan memberikan janjinya dan seterusnya, tapi tawakalnya hanya kepada apa? Saya kan cerdas, saya kan kuat, saya kan sehat, saya kan masih muda, saya kan dokter, bisa menyembuhkan diri sendiri, saya kan, ini namanya tawakal ya terhadap diri sendiri. Ada juga apa? Orang dia tawakal sepenuhnya kepada Allah, tapi tidak yakin. Ya, dia tawakal segala sesuatu, udahlah saya pasrah sama Allah. Gitu ya. Tapi tidak yakin tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Balasan-balasan yang telah Allah berikan. Ya, maka yakin dan tawakal ini menjadi satu kesatuan. Orang yang yakin, setelah dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, beriman kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan akhirat, maka setelah itu apa? Dia bertawakal kepada Allah. Berpasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekuatan, daya, upaya melainkan pertolongan dari Allah.
Terkadang kebanyakan kita itu apa? Ya tadi, tawakal hanya kepada dirinya sendiri. Loh, saya kan cerdas, nggak perlulah. Saya akan kuat, saya akan masih muda, saya akan punya ilmu, saya akan profesor, saya akan dokter, dan seterusnya. Tidak ingat bahwasanya Allah yang ngasih. Bahwasanya segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita kuat, Allah Maha Kuat. Sekalipun kita pandai dengan bergelar akademik profesor sekalipun, Allah alim. Wa fawqa kulli ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang maha berilmu, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ada orang yang kuat, ingat Allah Maha Kuat. Ada orang yang merasa pandai, ingat Allah Maha Alim, Maha mengetahui segala sesuatu. Bahkan alimum bidzati sudur. Allah mengetahui bukan hanya secara fisik semata zahir, tapi secara batin, hatinya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa yakin sepenuhnya kepada Allah dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berusaha tapi tawakalnya kita hanya kepada kekuatan kita. Kita tawakalnya hanya kepada kecerdasan kita, kepada orang tua, kepada guru. Pasrahnya udahlah, kan ada gurunya. Ya kan sudah ada orang tuanya. Ya kan saya hebat. Loh, ini namanya tawakal kepada manusia. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yakin dan tawakal sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menukil beberapa ayat sebagai dasar landasan dalam bab yakin dan tawakal ini. Yang pertama yaitu surat Al-Ahzab ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Ini perhatikan. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, dan tatkala orang-orang mukmin mereka melihat golongan-golongan al-ahzab, orang yang bersekutu. Al-ahzab, orang Yahudi bersekutu dengan orang kafir dan seterusnya, orang jahiliyah, orang musyrik, ya, kafir Mekah bersekutu dengan orang Yahudi juga mau diajak kerjasama untuk memusuhi, memerangi orang-orang Islam, ya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ketika itu, qalu, kemudian mereka mengatakan, para sahabat Rasul dan para sahabat mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Coba bayangkan. Mereka berkata, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tuh, ya. Benar, ya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kecuali keimanan dan keislaman mereka bertambah. Jadi para sahabat ketika semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ujian yang berat itu apa? Berjihad di jalan. Sudah harus kita ikhlas rela pergi dari rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, anak tercinta. Kalau anak meninggalkan orang tua, kalau suami kan berarti meninggalkan istri dan anaknya, pergi berjihad, yang resiko dari berperang, berjihad melawan musuh Allah kira-kira bakal hidup terus apa mati? Resikonya dua, baik dia mati syahid atau kembali membawa kemuliaan. Kan gitu resikonya. Ya, maka berat jihad itu. Ya. Tidak sembarang orang bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika para sahabat melawan kumpulan pasukan sekutu Al-Ahzab,
yang jumlahnya sekian ribu bahkan lebih besar berkali lipat dari pasukan umat Islam, maka apa? Para sahabat ketika sebelum berperang mengatakan, hadza ma wa'adanallah wa rasul. Ini adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benar apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi para sahabat, Nabi dan para sahabat ketika semakin diuji oleh Allah, semakin bertambah keimanan mereka, keyakinan mereka, dan ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan. Jadi kalau kita diuji sakit, oh ya Allah, ternyata ada yang memberikan sakit. Ini Allah yang memberikan sakit. Kalau Allah yang memberikan sakit, pasti apa? Allah yang akan menyembuhkan. Dan yakin bahwasanya rasa sakit yang saya alami ini sebagai bentuk cinta kasih sayang dari Allah, sebagai bentuk penegur, pengingat, dan sebagai penggugur dosa-dosa. Maka yakin, ya, ada bayi lahir, ada orang mati. Ini semua Allah Subhanahu semakin menambah keyakinan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pengatur alam semesta yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ada bayi yang lahir, ada yang mati. Ini siapa kira-kira? Kan gitu. Ya. Ada orang diberi sakit gigi, ada orang diberi sakit batuk, ada orang diberikan sakit perut, ada orang diberikan sakit apa saja. Ya. Yang tadinya sehat, bugar, ya, segar bugar, keluar rumah, tiba-tiba meninggal. Ya. Yang tadinya usianya sudah tua, masih bisa bekerja. Ya kan? Ini kira-kira siapa yang memberikan itu semua? Allah Subhanahu. Namun orang beriman ketika semakin diuji oleh Allah, bukan malah semakin berputus asa, bukan malah tidak sabar, tapi orang yang semakin beriman kepada Allah, semakin yakin dan tawakal, maka dia semakin yakin dan beriman, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu. Sebagaimana para sahabat ketika melihat pasukan Ahzab yang sekian ribu, bahkan lebih banyak daripada pasukan umat Islam ketika itu, lebih 10 kali lipat lebih, ya, maka para sahabat mengatakan, hadza ma wa'adanallahu wa rasul. Kita akan menyaksikan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ada yang bertambah kecuali keimanan dan kepasrahan, keyakinan dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikatnya orang beriman ketika semakin bertambah keimanannya kepada Allah, ketika diuji semakin meningkat keyakinannya dan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ada orang sakit, ya ikhtiar, tapi ikhtiarnya misalkan saya bertawakal kepada dokter, udah kalau ke dokter itu pasti sembuh. Misalkan mengatakan pasti, ini tidak boleh. Karena sudah cocok sama dokter ini, udah kalau ke sana pasti sembuh. Loh, belum tentu. Allah yang maha memberikan paham? Ya, jangan sampai sekali-kali mengatakan sudah pasti sembuh. Kalau saya berobat ke sana pasti sembuh karena saya sudah cocok sama dokter ini. Misalkan, ini tidak dibenarkan. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, yang memberikan kesembuhan, mengangkat penyakit, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang mendatangkan penyakit. Maka hakikatnya ketika kita berobat, ketika kita apa saja diuji oleh Allah, maka jalan satu-satunya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Coba bayangkan, sabar dan salat. Ya, kita mohon kepada bersabar sambil kita salat. Kembali kepada Allah. Mungkin kita banyak salahnya, mungkin kita banyak dosanya, sehingga apa? Allah memberikan ujian dan seterusnya, maka kita introspeksi, kita muhasabah. Oh ya Allah, mungkin saya juga banyak dosa, ya Allah. Engkau memberikan teguran kepada saya sakit, Engkau memberikan teguran kepada saya dengan mungkin dibangkrutkannya usaha dan seterusnya. Ini lantaran apa?
Penyebabnya apa? Dosa-dosa. Maka ketika diberikan ujian oleh Allah apapun bentuknya, mau sakit, mau kebangkrutan, mau apa saja, ini hakikatnya sebagai bentuk peringatan, teguran dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Masih syukur diingatkan. Syukur masih diingatkan, diberikan kehidupan untuk bisa memperbaiki hidupnya, untuk bisa memperbaiki ibadahnya, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu. Coba kalau seandainya apa? Sudah kita bergelimpangan dosa, bermaksiat, kalau cabut sudah bahaya, celaka dunia akhirat itu. Ya, naudzubil. Maka ketika seseorang diberikan musibah, maka semakin bertambah keyakinannya dan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang harus terus kita melatih, ya. Semakin tinggi iman seseorang, maka ketika ditimpa musibah, bahkan dia semakin yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.